Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ilmu yang sangat penting, yang wajib kita ketahui mengenai kehidupan kita yang diarahkan oleh agama Islam, terutama di dalam ibadah kita. Kita sudah masuk dalam pembahasan macam-macam najis. Macam-macam najis. Yang pertama, air seni manusia dan kotorannya. Ini dua poin. Air seni manusia dan kotoran manusia. Yang ketiga, darah haid. Yang keempat, belum sampai, al-madhi dan al-wadi. Nah, kemarin ada pembahasan tentang mani juga. Tapi mani ini termasuk golongan yang tidak najis atau enggak? Khilaf. Ada yang najis, ada yang tidak. Tapi yang lebih kuat tidak. Maka ada 5 poin yang sudah kita bahas. Kemudian yang kita lanjutkan yang ke-6, jamaah sekalian, agar kita tahu mana yang najis yang harus kita hindarkan dan kita sucikan ketika kita terkena najis, atau sesuatu tersebut ternyata tidak najis. Hah? Yang tadi disebut mani itu kan khilaf. Najis dan gak najis. Tadi mungkin madi kali ya? Madi. Ya, madhi juga khilaf. Mani juga khilaf juga. Memang yang kemarin kita bahas ya, banyak khilaf di situ madhi. Dan mani pun sama, khilaf. Tapi yang paling kuat adalah mani itu tidak najis. Taib, yang ke-6 dari macam-macam yang najis. Nah, ini menarik. Jadi harus fokus. Fokus bukan berarti menunduk merem ya. Nggak apa-apa nunduk merem, tapi fokus. Jangan kemana-mana. Ini menarik, yaitu raus ma la yu'kal lahmuhu. Kotoran dari hewan. Kotoran dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Pahami dulu, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya berarti haram. Ketika kita membahas kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, maka kita harus tahu dulu mana hewan-hewan yang haram, mana hewan-hewan yang tidak haram. Kalau kita nggak tahu hewan itu haram atau tidak, ya kita nggak bisa membedakan.
kotorannya nanti. Apakah itu najis ataukah tidak? Kita bacakan dulu dalil dari poin yang ke-6 ini. Baru nanti kita akan bahas panjang dan lebar terkait hewan-hewan yang kotorannya ini najis karena dia tidak boleh dimakan. Hadis dari Asma binti Abi Bakar. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau berkata, siapa yang berkata? Abdullah ibn Mas'ud. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tabarruz. Tabarruz ini adalah kata untuk menunjukkan seseorang ingin buang hajat, tapi buang hajatnya di tempat yang terbuka. Beda dengan kita di toilet misalkan yang tertutup. Tapi tabarruz ini adalah kalimat yang digunakan untuk seseorang buang hajat tapi di tempat terbuka. Entah di lapangan, padang pasir, di kebun, di sawah, jalan tol. Maksudnya yang terbuka di sini bukan yang dilihat orang, lalu lalang dilihat, jangan. Kalau jalan tol ya, di mana? Oh, mungkin di selasar ya, yang ada pohon di situ. Tapi kalau jalan tol layang, di mana? Nabi SAW ingin buang hajat, tapi di tempat yang lapang, yang tidak tertutup. Namun tetap Nabi SAW mencari tempat yang tidak terlihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, "I'tini bi thalathati ahjar." Datangkan kepadaku dengan tiga batu. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, "Fawajadtu lahu hajarain wa rawthah." Maka aku hanya mendapatkan 2 batu. Dan satunya adalah kotoran yang kering dari hewan himar, keledai. Fa'amsaka al-hajarain wa taraha ar-rawthah. Maka Nabi SAW ketika diberikan 2 batu dan 1 kotoran itu, Nabi hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran himar tadi. Wa qala hiya rijsun. Maka Nabi SAW bersabda, kotoran itu najis. Ini menunjukkan bahwasannya kotoran hewan yang tidak boleh dimakan najis. Karena keledai peliharaan, bedakan nanti ada 2 keledai. Keledai peliharaan atau al-himar al-insi namanya. Hewan keledai peliharaan ini tidak boleh dimakan, haram. Nabi SAW melarang umatnya ketika perang Khaybar untuk memakan daging himar. Adapun himar yang liar, himarul wahshi,
maka ini halal dimakan. Contohnya zebra. Nah, zebra ini kata para ulama ini termasuk himar. Kalau kuda dia beda, bukan termasuk himar. Tapi kuda halal dimakan karena pernah dimakan di saat perang. Kuda pernah dimakan di saat perang. Sama dengan unta. Tapi ada yang mau nyembelih kuda. Mas, harganya mikir-mikir dulu, mending kambing ya. Sapi. Kalau kuda sudah berapa harganya? Hah? Ratusan juta. Sayang. Udah dagingnya nggak terlalu enak juga. Alot daging kuda. Ini dalil yang pertama terkait hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka kotorannya ini najis. Banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kucing? Kucing halal atau haram? Kenapa? Apa dalilnya? Hewan yang memiliki taring. Hewan yang memiliki taring. Dengan taringnya dia memangsa. Ya, maksudnya ditaring di sini dia memangsa dengan taringnya. Sama. Yang bercakar, ayam bercakar enggak? Bercakar. Tapi dengan cakarnya itu dia tidak memangsa, tidak mematikan. Beda dengan burung elang. Kalau burung elang dia haram karena bercakar. Maksudnya bercakar di sini dia memangsa dengan cakarnya. Nah, bagaimana dengan kucing, tikus, apalagi cicak, kemudian kecoa, terus apa lagi yang dekat-dekat sini? Hah? Kadal, cicak, bekicot, tokek. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan ini? Hewan-hewan yang dekat dengan kita. Waktu awal Anda sudah sebutkan belum kaidah? Segala sesuatu yang halal itu suci. Udah belum? Ya, kaidah umum ya. Kayaknya belum. Ya, mudah-mudahan memang belum ya. Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Khilaf ya. Di antara para ulama khilaf. Segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang halal itu suci. Tidak mungkin kita memakan yang halal kemudian menjadi najis. Tapi kebalikannya, tidak semua yang haram itu najis. Nah, kaidah. Udah hafal belum? Insyaallah sekarang udah. Segala sesuatu yang halal itu suci, pasti suci. Dan tidak semua yang haram
najis. Udah paham ya? Jangan terbalik. Nanti semua yang haram najis. Tidak semua yang halal suci. Jangan terbalik. Pokoknya ingat-ingat, apa yang kita makan yang halal itu suci semua. Tidak mungkin kita makan yang najis. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Nah, seperti nanti. Pada dasarnya kucing ini haram. Maka dia termasuk pada sesuatu yang najis. Jadi kotoran kucing pada dasarnya itu najis. Karena ada indikator yang menunjukkan bahwasannya kucing ini tidak najis, yaitu hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang al-hirrah, kucing. Innaha laysat binajasin. Innaha minat tawafina alaikum wat-tawafat. Pernah dengar enggak? Pernah ya? Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Dan dia adalah hewan yang senantiasa berada di sekitarmu dan mengelilingi kalian. Nah, jadi kucing tidak najis. Jangan bertanya, Ustaz, mungkin itu bulunya aja. Apakah bulunya terhindar dari kotorannya? Tidak ada kemungkinannya pasti ada. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya bulunya itu tidak terhindar dari najis atau kotoran kucing. Maka ketika agama sudah menunjukkan bahwasannya sesuatu itu tidak najis, maka kita jangan terlalu banyak bertanya. Sudah tidak najis, baik kotorannya maupun kucingnya. Ustaz, kan itu bau banget. Tapi itulah yang dinamakan dengan syariat. Seperti yang di awal kita katakan tentang pengertian najis. Apa itu najis? Sesuatu yang kotor yang dipandang oleh syariat, bukan dipandang oleh manusia. Kalau dipandang manusia, kotoran mata, jorok enggak? Ingus, ludah, jorok. Tapi kalau itu najis, sulit seseorang untuk ibadah. Maka kotoran kucing ini menjadi tidak najis karena ada indikator dalil yang menunjukkan bahwasannya kucing ini tidak najis. Oleh karenanya para ulama mengkiaskan dalil kucing ini kepada hal-hal yang tadi, termasuk tikus, kecoa, cicak. Walaupun ini khilaf antara para ulama, terutama dari imam mazhab yang 4, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Abi Hanifah. Mereka berpendapat bahwasannya seluruh kotoran hewan najis.
baik yang haram dimakan maupun yang halal dimakan. Pahami dulu nih. Al-Imam Abi Hanifah dan mazhabnya, Al-Imam Asy-Syafi'i berserta mazhabnya, menunjukkan pendapat mereka menajiskan hewan-hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Kotorannya najis, termasuk burung dara, ayam. Ini najis menurut mereka, karena mereka berpegang kepada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal baul, bersihkanlah diri kalian dari kencing. Kalau kencing saja harus disucikan, dibersihkan, apalagi kotorannya. Mereka berpendapat dengan dalil ini. Adapun Al-Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, mereka berpendapat bahwasannya hewan yang haram dimakan najis, hewan yang halal dimakan tidak najis. Berbeda pendapat. Tapi hewan-hewan yang tadi maka termasuk dari perbedaan pendapat yang sudah kita katakan. Kalau kucing dan lain sebagainya yang dekat sama kita itu najis menurut Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya hewan ini tidak najis. Mana yang kita pegang? Syafi'i. Silahkan, ini khilaf yang mu'tabar, yang seseorang boleh memilih pendapat mana yang dirasa lebih kuat, namun tetap semuanya bertanggung jawab atas pendapatnya. Kalau ana pribadi lebih memilih yang tidak najis. Kalau ana pribadi lebih kepada yang tidak najis. Tapi ingat tadi kaidahnya, tidak semua yang najis itu halal. Kebalik ya. Tidak semua yang haram itu najis. Tapi kucing juga walaupun dia suci, kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, namun dia tetap haram. Dia tetap haram karena tadi tidak halal. Kucing pada asalnya tidak halal. Kucing pada asalnya haram karena memiliki taring. Tapi karena ada dalil yang menunjukkan dia tidak najis, maka kucing ini tidak najis. Begitupun
hewan cicak, kecoa dan lain sebagainya, nyamuk. Kotoran kecoa, kotoran cacak kan sering bercatat di masjid, kecil-kecil lah kelihatan kadang itu. Itu. Kalau tadi pendapatnya Imam Syafi'i harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Yang Imam Syafi'i nyapu. Kalau nempel di karpet jatuh cecak, orang cecak nempel di situ misalnya kan sering jatuh itu gimana? Cara bersihnya gimana? Iya, kadang kan lengket ada basah kan itu kan semua. Dibuang kemudian dicuci, dielap air atau dielap air sampai najisnya atau sisanya itu tidak terlihat. Sama seperti kita membersihkan kotoran ya, bagaimana cara membersihkannya? Ya dibuang kemudian dibersihkan sampai tidak terlihat kotorannya. Seperti itu. Masih bau di tapi kesucian itu tidak menunjukkan tertinggalnya bau ya. Karena di zaman dahulu itu tidak ada sabun, apalagi mensucikan dengan batu. Mensucikan dengan batu ini bagaimana jemaah? Pasti ada baunya apa enggak? Nah ini, yang penting kotorannya sudah hilang, terangkat. Kalau baunya, ya ini masalah lain ya, yang harus dihilangkan dengan pewangi atau yang lain sebagainya. Faham atau enggak nih? Terkait hewan ya, hewan yang haram dimakan maka itu najis. Sepakat para ulama, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu najis, kecuali tadi ada indikator dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan hewan tersebut tidak najis. Contohnya kucing dan hewan yang berada di sekeliling kita yang menyulitkan kita. Kalau hewan itu najis maka sulit untuk kita terhindar dari kenajisan. Namun ada catatan bagi yang berpendapat bahwasannya hewan tersebut itu tidak najis, tetap harus membersihkan terlebih dahulu kotoran yang terkena, walaupun tidak najis. Walaupun tidak najis, karena itu tetap kotor. Tapi hal ini ingin menyampaikan bahwasannya kalaupun orang tersebut terkena kotoran dari hewan yang tadi yang tidak najis, itu tidak membatalkan sholat ataupun sholat ya. Kalau wudu itu tidak batal sholatnya. Kalau wudu itu tidak batal. Wudu itu yang membatalkan adalah yang keluar dari dua jalan. Adapun kotoran ini sifatnya dibersihkan, bukan diulang wudunya. Yang batal adalah sholatnya.
Kalau darah nyamuk, kalau pendapat siapa tadi? Imam Syafi'i dan Abi Hanifah, najis darah nyamuk. Nyamuknya juga najis. Sudah mulai goyang pendapatnya nih. Tadi mau Imam Syafi'i. Makanya kalau ada nyamuk jangan ditepok berarti. Refleks. Tapi ingat, masing-masing harus menghormati pendapat. Ini yang terpenting. Yang terpenting harus menghormati pendapat. Ya, kalau tidur itu harus tidurnya terlelap ya, sampai akalnya itu hilang. Ya, sampai akalnya itu hilang, sampai ngorok, sampai hilang lah. Itu membatalkan wudu. Adapun tidurnya masih ngedengar kajian, masih samar-samar, masih ngedengar suara, masih aman. Masih aman. Nah, ini ada pertanyaan sampai sini. Kan katanya kuas yang gagang yang merah kan terbuat dari bulu babi. Kalau untuk ngecat misalnya masjid Cendana itu gimana? Ada tulisannya. Kalau memang terindikasi dari babi, haram, najis. Warnanya merah katanya. Kalau ngecat jendela masjid lagi kadang itu bersihin toilet kadang apa gitu. Najis, tidak boleh. Bisa dipegang nggak? Batas spiral. Itu gimana jendela masjid? Ya kalau tidak tahu ya tidak mengapa. Sudah diampuni lah. Enggak usah dicat ulang. Ya kalau bisa dicat ulang, dicat ulang. Tapi kalau nggak bisa ya dilap-lap. Kalau dicat ulang itu juga kan cat lama kan Masih ada. Ya semoga Allah mengampuni kita semua. Tapi kalau sudah tahu tapi tetap, nah ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Yang tadi dengan kotoran hewan halal, mungkin nanti nyambung dengan jual beli pupuk kandang. Ya. Pupuk kandang. Kotoran kambing kan sudah diperjualbelikan. Gimana Ustaz? Ya. Nah, terkait untuk kotoran kambing atau apa biasa, sapi, ayam juga enggak? Iya, ayam ya. Yang menjadikan pupuk. Nah, kalau ini Nabi SAW pernah memerintahkan para sahabatnya untuk sholat di kandang kambing. Sallu fi marabidil ghanam. Dan kalimat redaksi dari hadis ini banyak ya. Ada yang menjelaskan bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya tentang salat di kandang kambing. Kata Nabi SAW, "Sallu fiha fa innaha barakah." Jadi banyak redaksinya. Intinya Nabi SAW memerintahkan dan menganjurkan bahwa seseorang boleh salat di kandang kambing. Nah, ini juga dalil dari mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasannya hewan yang boleh dimakan itu
suci. Ya, hewan yang boleh dimakan itu suci kotorannya. Dan Nabi SAW tidak mengisyaratkan harus dibersihkan kotorannya. Tidak diisyaratkan. Dan dulu tidak ada sejadah. Dulu tidak ada sejadah, langsung di atas tanah atau pasir. Maka kembali lagi kepada masing-masing pendapat. Kalau misalkan kotoran hewan tadi yang boleh dimakan itu najis, maka tidak boleh dijadikan sebagai pupuk. Atau mungkin tetap boleh karena tidak ada asar atau bekas kepada badan seseorang, tapi bekasnya hanya untuk tanaman. Karena tanaman semuanya tidak bisa terhindar dari najis. Ada kotoran-kotoran yang entah itu orang buang hajat di situ atau hewan-hewan yang lain buang hajat. Berarti boleh menggunakan pupuk. Tapi yang tadi menjadi masalah, kalau seseorang megang pupuk, apakah menjadi najis ataukah tidak, sesuai dengan pendapat masing-masing dari mazhab yang ada. Jadi menurut keyakinan. Ya, menurut keyakinan dari masing-masing pendapat. Yang penting keyakinannya jangan keluar dari pendapat para ulama. Ustaz, ana mau pendapat sendiri aja. Kalau lagi berkebun itu enggak najis, kalau sholat itu najis. Jangan seperti itu. Harus paten mana yang dia pegang pendapatnya. Jangan kadang-kadang ini najis, ini enggak. Ini najis sesuai dengan keinginannya. Nah, ini yang tidak boleh. Untuk jual beli berarti halal. Untuk jual beli. Tapi kalau mazhab Asy-Syafi'i tidak boleh jual beli, tapi dia boleh minta, ya. Boleh minta atau dia pupuk sendiri. Ganti tenaga ngumpulin. Bisa dikemas, dikarungin. Iya, ada terasinya gitu. Ya berarti itu jasa, ya, bukan dia beli barang. Iya, boleh seperti itu. Kalau jasa boleh, silakan. Jasa boleh. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Karena ini memang sesuatu yang ya. Baik. Jual beli hewan atau kucing atau burung. Ini pada asalnya jamaah sekalian, hewan itu tidak boleh kurung, ya. Kalau dia mau membeli tapi dia tidak menyiksa, dia benar-benar merawat, ngasih makan, ini hal yang baik. Tapi burung itu pada dasarnya dia ingin hidup di alam bebas. Coba pikirkan kita jadi burung. Kalau kita bisa ngomong, kalau burung itu bisa ngomong, tetap dia merasa terzolimi. Habis ini yang punya burung langsung terbangin, ya.
Ya pada intinya seperti itu, hewan itu ingin hidup bebas sama seperti manusia, nggak mau dikekang. Ingin kawin. Manusia hidup bebas aja hanya kekangan dari istri. Ibu bukan anak ya. Dari atasan misalkan, bukan istri. Dari atasan dikekang ya. Dia nggak mau ya. Sendirian udah bisa kawin kalau pasangannya. Iya, seharusnya dia bisa hidup bebas bersama pasangannya, ada pasangannya, tapi ternyata dikurung sama yang punya. Ini pada asalnya, pada asalnya. Maka jual beli hewan ini memang haram. Tapi kalau ayam bebek ayam. Kalau ayam buat di ternak ini nggak ada masalah karena hewan ternak. Kambing, sapi mau diternak ini nggak ada masalah. Ustadz, anak ternak burung. Burung hewan ternak bukan? Bukan. Perkotot diternak bisa ada. Perkotot diternak ada. Ya intinya hewan yang ternak itu maksudnya adalah hewan yang bisa dijual dan dikonsumsi untuk menjadi bahan makanan. Ya seperti ayam, kambing, sapi, unta. Apalagi hewan-hewan yang boleh disembelih atau yang dianjurkan untuk disembelih pada waktu Idul Adha. Ini yang bagus nih, dapat keuntungan yang besar, halalnya juga ada dibandingkan dengan jual beli hewan yang memang pada dasarnya itu haram untuk dipelihara dan dijual belikan. Ya wallahu ta'ala a'lam. Yang penting sudah pada tahu, nanti ya mikir-mikir lah. Mikir-mikir. Bismillah. Baik. Ya kalau mau pelihara ya itu tadi ayam, kambing, sapi yang memang ada penghasilan juga. Tapi kalau burung biasanya lebih mahal. Harganya jauh lebih. Ya. Tapi tadi burung itu bukan hewan ternak, bukan hewan ternak. Walaupun dia bisa beranak pinak. Maksudnya ternak ini ya yang dibutuhkan ya, dan dianjurkan. Nah kalau burung puyuh itu bisa menghasilkan telurnya, bisa diternak. Tapi kalau burung apa yang mahal? Paling mahal burung apa? Perkutut. Perkutut kayaknya banyak perkutut. Murah ya? Nah itu. Apalagi yang sudah mau punah. Jalak mau punah nggak? Apa banyak? Hampir punah. Hampir ya. Nah itu semakin jarang burungnya berarti semakin mahal. Berarti semakin mau punah. Ya sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut untuk mencari keamanan ya, mencari jalan yang aman. Udahlah, tidak usah melihara burung. Tidak, ya burung sendiri aja dulu ya.
Ya. Bahaya. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, ini udah bunyi. Baru 1 poin. Ada lagi nggak? Terkait hewan. Terkait hewan. Ya. Dulu kan di kampung banyak pelihara kambing. Kotorannya kan dikumpulin sama rumput apa buat dibakar. Kita kalau bakar singkong di situ boleh nggak ada? Yang pertama tadi, kalau memandang mazhab Syafi'i tidak boleh, karena itu najis. Nah itu najis. Kalau mazhab Malik dan Imam Ahmad boleh, tapi mau nggak baunya itu, baunya itu. Kopi luwak. Dari kotoran itu luwak nih. Ya, kalau kopi luwak itu kan kita nggak lihat ya, namanya doang ya. Mie goreng padahal goreng ya, tapi direbus. Ya Allah. Ya. Tadi di awal tadi kan ada cerita Rasulullah mau membutuhkan 3 batu suci. Tapi ada 2, kalau 1 lagi Kotoran ini. Nah, kotoran di himar itu kan tadi ada 2 macam. Ada yang himar peliharaan, ada yang tidak. Nah, ketika kita menemukan yang seperti itu, bagaimana kita bisa tahu ini himar peliharaan atau tidak? Ya. Ketika kita tidak tahu, kita pastikan ya indikatornya itu kita berada di mana. Kalau Nabi SAW waktu itu masih berada di dalam tempat yang sering lalu lalang, sering dilalui oleh orang lewat. Kemudian Nabi SAW itu baru menepi kepada tempat yang sepi. Nah ini kemungkinan kotorannya itu bukan dari himar yang liar. Tapi kalau misalkan di dalam hutan ini tidak ada masalah. Tapi waktu itu memang kondisinya masih di tempat yang lalu lalang, maka indikatornya itu lebih kepada arahnya himar yang peliharaan yang haram dimakan, Tapi kalau misalkan kita berada di dalam hutan yang memang tidak ada peliharaan di situ, maka ini boleh-boleh saja. Tapi memang ya kita mensucikan kotoran dengan kotoran juga sebenarnya tidak enak ya. Karena kotoran tidak seperti batu keras ya, karena dia bisa pecah, walaupun hal tersebut tidak najis. Ya. Orang dulu kan sering mau air kita tuh pakai daun kan yang bersihnya. Ya, boleh. Dengan daun itu boleh, dengan tisu boleh, dengan kertas boleh. Tapi kalau tisunya dari bulu babi jangan. Ya. Yang penting tadi hati-hati ya, baca dulu ada babinya apa enggak. Baca lagi. Ya. Sekarang lagi viral itu. Masya Allah viral. Itu kan ada makanan bekicot itu gimana? Ya.
Ya. Yang pertama, bekicot ini terbagi menjadi berapa jenis? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jenisnya itu ada di air dan ada di darat. Ketika bekicotnya ini dari air, maka halal. Seperti di sawah, tutut, dan lain sebagainya. Ini halal dimakan. Tapi kalau bekicotnya yang darat, kayak racun, nah ini haram dimakan. Haram dimakan. Nah, tinggal ditanya, ini bekicot mana, Pak? Air apa? Darat. Air apa? Darat. Tanya dulu. Nah, kalau bebek itu makan bekicot yang mana? Bebek. Campuran. Dua-duanya. Tapi kalau yang Anda tahu bebek itu pakai yang di sawah, tapi nggak tahu kalau ada campuran. Lebih baik kalau punya bebek itu pakai bekicot yang di sawah. Walaupun hewan ini kan memang tidak tahu ya apa yang dia makan. Nah, seperti lele. Nah, lele haram apa haram? Halal apa haram? Hah? Halal. Karena apa? Hewan air, ya ikan lele. Tapi ada syarat dari para ulama. Kalau misalkan leleknya itu diternak di empang yang ada toiletnya di situ, maka hendaknya dia tidak langsung memakan, tapi dipindahkan dulu di kolam selama beberapa hari sampai dia benar-benar memakan makanan yang tidak kotor ya. Nah, ini dari para ulama. Walaupun ada sebagian malah mengharamkan lele, tapi yang paling tepat adalah tidak haram selama dia hewan air. Termasuk buaya, jemaah. Termasuk buaya. Buaya ini hewan air. Hewan darat atau air? Dia hidupnya di air. Kalau di darat cuma berjemur aja. Tapi dia hewan air. Maka kebanyakan para ulama berpendapat buaya ini halal dimakan. Iya, walaupun bertaring, hewan air walaupun bertaring seperti singa laut, anjing laut, walaupun nama-namanya itu buas, hiu, itu tetap boleh dimakan, halal, walaupun bertaring, walaupun buas, selama dia air maka halal dimakan. Kalau kadal atau apa? Biawak. Nah, biawak bagaimana? Nabi SAW menghalalkan kadal yang di gurun pasir. Berbeda dengan kadal atau biawak yang ada di sini di Indonesia. Hati-hati. Dia hewan yang bertaring dan memiliki cakar, dan hidupnya juga tidak di air. Walaupun dia terkadang mencari mangsa di air, tapi hidupnya dia di darat.
Maka hati-hati, jangan sampai memakan sate biawak. Ustadz, itu kan obat. Kata Nabi SAW, berobatlah dengan yang halal. Ibadallah tadawa bil halal. Berobatlah kalian dengan yang halal. Nabi SAW pernah menganjurkan berobat. Ada seorang di kota Madinah yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengeluhkan sakit pada dirinya. Kemudian Nabi SAW memberikan susu unta bercampur dengan air kencing unta. Maka air kencing unta ini halal. Air kencing unta ini halal. Dan orang Arab itu biasa mereka minum air kencing unta. Tapi ingat, hanya untuk obat, bukan campuran kopi, susu. Beda dengan air putih. Hanya untuk dianjurkan untuk berobat. Ya. Taib. Ulat dan cacing. Ulat ya. Kalau ular yang halal dibunuh, bukan halal dimakan ya. Halal dibunuh. Tapi kalau ulat memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Ulat terutama ulat yang biasa dikonsumsi itu ulat yang pisang ya. Ulat pisang. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkan. Apalagi dia hewan yang termasuk tidak memiliki darah yang mengalir. Laron, kemudian belalang. Ini Nabi SAW menghalalkan malah. Al-jarad itu termasuk hewan yang halal dimakan. Belalang adalah hewan yang halal dimakan. Maka apakah memang ulat yang tadi itu termasuk yang tidak ada darahnya yang mengalir? Kalau memang tidak ada, berarti dia halal dimakan. Tapi rasanya apa? Ulat. Ada yang pernah makan ulat? Itu belatung. Kalau belatung ini hewan yang kotor. Beda dengan ulat. Kalau ulat dia makannya daun. Ulat itu makannya daun. Sama seperti belalang, makannya daun. Makanya tidak ada dalil yang mengharamkan ulat. Kalau selama tidak ada dalil yang mengharamkan itu boleh. Kalau cacing itu dari hasyarat. Dia hewan yang sama seperti kecoa. Hewan yang serangga yang makan kotoran. Kalau cacing, maka haram dimakan, dikonsumsi. Kutu. Iya, memang ada orang tua kita makan kutu. Kutu makannya apa? Darah.
haram dimakan. Kalau makanannya darah. Kalau makanannya darah ini haram. Kutu nggak usah dimakan, pencet aja. Jangan dimakan. Kayak nggak ada makanan yang lain. Tapi mungkin orang tua dulu itu punya apa ya, keyakinan mungkin ya. Punya keyakinan kalau dimakan itu nggak balik lagi kutunya. Tapi nggak tahu ya. Tapi kalau kutu itu makanannya darah, haram dimakan. Makanannya darah. Kalau yang ini belum paham saya. Kan ada alasannya menjijikkan itu gimana? Apa termasuk ada dalilnya katanya menjijikkan jadi. Kemudian ulat itu kan kalau saya merasakan kan menjijikkan. Iya. Nah, gimana ukurannya? Ya, hewan yang menjijikkan itu yang makanannya itu kotor ya. Itu yang menjijikkan. Tapi kalau jijik megang apa namanya? Ulat, ya itu masing-masing. Itu sama-sama jijik gitu. Tapi ada yang malah dimakan kan tadi kan. Tapi yang dimaksud dengan hewan yang kotor itu yang makannya kotoran, yang tidak sama seperti lalat ya. Lalat ini makanannya kotoran. Walaupun lalat ini tidak najis. Lalat walaupun tadi haram tidak najis. Karena Nabi SAW perintahkan ketika ada lalat yang masuk ke dalam air minum maka dicelupkan. Tapi dibuang setelahnya, bukan dimakan. Ini menunjukkan lalat itu tidak najis, tapi tidak boleh dimakan. Karena lalat juga hewan yang kotor jijik. Yang makan kotoran. Cukup? Mas. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa difahami ya terkait masalah hewan-hewan ini. Kita harus paham kalau mengenai hewan yang boleh dimakan dan tidak itu harus dijelaskan secara panjang dan lebar. Karena memang banyak pendapat yang ada di sana. Tapi mungkin ini hanya satu poin ya. Berarti baru poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita lanjutkan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua untuk memperdalam ilmu agama ini. Dan jangan pernah bosan, jangan pernah futur selama ada manfaat untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.